Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, yang namanya saya panggil harap angkat tangan ya. Suci, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Silva, Hadir, Pak. Nika. Hadir, Pak. Jadi semua ya. Jadi Bapak akan menjelaskan materi bangun datar. Nah, apa sih itu bangun datar? Jadi bangun datar adalah suatu geometri yang hanya memiliki dua dimensi, yang dimana kita hanya bisa melihatnya dari satu arah saja. Nah, contoh-contoh bangun datar tersebut yang pertama itu adalah persegi panjang, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, Bapak ngambil contohnya tiga aja anak-anak. Nah, yang pertama tuh persegi panjang, yang dimana persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Jadi luas persegi panjang tersebut itu luasnya panjang kali lebar. Nah, selanjutnya itu persegi. Luas persegi itu yang dimana persegi hanya memiliki sisi dan sisi. Jadi kalau ditulis luasnya, jadi S kali S. Nah, ini luas persegi. Nah, lingkaran itu ada dua cara nyarinya. Ada kita nyari diameternya, serta kita nyari jari-jari. Nah, yang dimana jari-jari itu setengah dari diameter tersebut. Nah, untuk mencari luas lingkaran tersebut, kita menggunakan rumus Pi kali R kali R, yang dimana nilai Pi itu bisa menyesuaikan dengan angkanya. Ada 22/7, 22/7, dan atau 3,14. Nah, kondisi kita memakai 22/7 itu ketika nilai jari-jarinya tersebut itu bisa atau habis dibagi dengan 7. Kalau 3,14 itu yang tidak bisa habis dibagi dengan 7. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian contoh soal. Misalkan Bapak punya persegi panjang yang dimana panjangnya itu 10 cm dan lebarnya itu 5 cm. Nah, Bapak minta kalian tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, ada yang mau maju? Saya bisa, Pak. Silakan Suci, maju kerjakan soal yang ada di papan tulis. Baik Suci, terima kasih telah mengerjakan contoh soal di papan tulis. Kali ini Bapak akan menjelaskan yang dimana pada soal diketahui bahwa panjangnya itu 10. Kita taruh di sini rumusnya panjang kali lebar dan lebar itu 5. Jadi kita masukkan panjangnya 10 di sini 10 kali lebarnya itu 5. Sehingga kita dapat 50, 10 kali 5, 50. Ini jawabannya betul ya. Baik anak-anak, sudah paham materi yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Bapak kasih kalian waktu untuk mencatatnya. Silakan. Sudah selesai anak-anak mencatat materinya? Sudah, Pak. Nah, baik. Karena kalian sudah mencatat materi, Bapak akan kasih kalian materi soal ya.
Bapak kasih waktu ke kalian untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. 2 hours later. Karena Bapak sudah mengasih kalian waktu untuk mengerjakannya, Bapak akan panggil untuk kalian jawab soal yang ada di papan tulis. Bapak panggil untuk soal pertama itu Anissa. Silakan. Selanjutnya itu Bapak akan panggil Silva untuk mengerjakan soal nomor 2. Untuk soal terakhir Anika. Baik anak-anak, setelah Bapak periksa jawaban kalian betul semua ya. Berarti kalian sudah memahami tentang materi bangun data tersebut. Baik anak-anak, materi pada hari ini itu mengenai bangun datar ya. Yang dimana ada persegi panjang, lingkaran. Nah, Bapak minta untuk kalian itu cari barang sekitar kalian mengenai bentuk ketiga ini. Lalu Bapak minta kalian ukur luasnya masing-masing. Satu orang satu benda yang ditemunya. Silakan. Baik anak-anak, semuanya sudah pada ketemu barangnya. Kalau sudah ketemu dan sudah diukur, Bapak minta kalian maju satu persatu untuk menuliskan luas barang yang kalian temui tersebut. Baik anak-anak, yang mau maju duluan silakan. Saya Pak. Silakan. Silakan kamu jelaskan kepada teman-teman kamu barang apa yang kamu teliti. Jadi tadi saya mengukur kotak pensil yang berbentuk persegi panjang. Jadi panjangnya yaitu 18 cm dengan lebar 8 cm. Jadi dikali sama dengan 144 cm persegi. Baik, selanjutnya. Baik, setelah Anissa, apakah ada yang mau maju lagi? Saya Pak. Saya Pak. Silakan, silakan. Jelaskan ke teman-teman kamu barang apa yang kamu amati. Jadi tadi saya mengukur sticky note panjang sisinya itu 8 Jadi sticky note ini sisinya 8. Nah, karena sisinya 8 jadi 8 sisi kali sisi, jadi 8 kali 8 sama dengan 64. Baik Silva, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya setelah Silva, apakah ada yang maju lagi? Saya Pak. Silakan, Dika. Jelaskan ke teman kamu barang apa yang kamu amati. Baik teman-teman, barang yang saya amati tentang bangun datar ialah lingkaran. Lingkaran saya berdiameter 8, jadi jika jari-jarinya ialah 4. Saya menggunakan pi-nya 3,14. Maka hasilnya ialah 50,24 cm persegi. Baik Anika, terima kasih atas penjelasannya. Baik, setelah Anika, apakah ada yang mau maju lagi? Saya Pak. Silakan Siti. Silakan kamu jelaskan kepada teman kamu barang apa kamu amati. Baik teman-teman, tadi saya ukur binder dengan panjangnya itu 27 cm
cm dan lebarnya itu 20 cm dan hasilnya 540 cm persegi. Baik, Siti, terima kasih. Ya, anak-anak, sepertinya kalian sudah mengerti materi tentang pengudatan yang dimana kita menghitung luasnya serta kalian bisa menemukan benda yang ada di sekitar kalian. Berharap kalian bisa mengerti materi ini dan semoga kalian tidak lupa dengan materinya. Mungkin cukup sekian kelas Bapak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang KBK. Apa itu KBK? Jadi KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetisi, yang dimana pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya penguasaan materi saja, melainkan dari kognitifnya, keterampilan, dan sikapnya yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, KBK sendiri itu mulai diimplementasikan pada sekolah itu pada tahun 2004. Nah, tujuan dari KBK itu fokus utamanya itu hasil belajar siswa atau output, yang dimana sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi tertentu. Nah, selanjutnya ada KTSP, yang dimana KTSP itu singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP sendiri itu mulai diimplementasikan pada sekolah itu pada tahun 2006 setelah KBK, berarti selisih 2 tahun. Nah, yang dimana pada kurikulum ini yang meningkatkan sekolah untuk membuat kurikulumnya sendiri sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, jadi fokus utama pada KTSP, kebijakan utama pada KTSP sendiri itu yang dimana sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum, tetapi tetap mengacu pada standar nasional pendidikan atau SMP. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara kurikulum KBK dan KTSP dalam hal tujuan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Kurikulum di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan. 2 kurikulum utama yang akan dibahas yaitu kurikulum KBK dan KTSP. KBK diperkenalkan sejak tahun 2004 dengan tujuan agar siswa tidak hanya mampu menguasai materi, tetapi juga mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesiapan guru dan fasilitas yang tidak memadai. Selanjutnya, KTSP muncul sebagai perbaikan terhadap KBK sekitar tahun 2006 atau 2007. Tujuan dari KTSP adalah memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa, namun tetap dalam kerangka standar nasional. Meskipun demikian, dalam prakteknya, KTSP juga tidak selalu mampu memenuhi harapan terhadap karena berbagai hambatan yang dihadapi oleh sekolah. Jika dibandingkan, KBK memiliki pendekatan yang lebih terpusat dengan penekanan pada pengembangan kompetensi, sementara KTSP lebih bersifat desentralisasi dan menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik lokal. Kendala utama bagi KBK terletak pada kesiapan guru dan fasilitas, sedangkan KTSP menghadapi tantangan terkait variasi kualitas antar sekolah dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi pendidikan. Dalam proses pembelajaran, KBK mendorong siswa untuk aktif terlibat dan berperan sebagai subjek, tetapi masih banyak sekolah yang menggunakan metode tradisional. KTSP memberikan kesempatan bagi sekolah untuk menyusun silabus dan metode pembelajaran, tetapi juga mengalami masalah dalam penerapannya, seperti kesiapan guru dan alat penilaian yang kurang memadai. Dari sisi penilaian, KBK dirancang untuk menilai pencapaian kompetensi dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Namun, banyak sekolah tetap memakai metode penilaian yang tradisional. Di sisi lain, KTSP memberikan keluasan bagi sekolah dalam merancang sistem penilaian yang sesuai dengan kurikulum lokal. Tetapi, ada potensi variasi dalam kualitas penilaian antar sekolah.
Secara keseluruhan, meskipun peralihan dari KBK ke KTSP mencerminkan usaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada sebelumnya, tantangan baru muncul, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sekolah dan kemampuan guru. Kedua kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar. Ringkasan perbandingan menunjukkan bahwa KBK menerapkan pendekatan yang lebih terkonsentrasi dengan fokus pada hasil belajar, sementara KTSP memberikan penerapan pada otonomi sekolah dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Dalam praktiknya, baik KBK maupun KTSP masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan karena berbagai kendala yang terus ada. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua kurikulum ini, yaitu karena setiap perkembangan kurikulum tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, begitu pula memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik itu kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama ialah memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri pada siswa. Lalu, yang keempat ialah mengurangi tekanan akademik yang berlebihan. Selanjutnya ialah kekurangan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama ialah kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Yang kedua ialah kesulitan dalam mengevaluasi dan mengukur kompetensi siswa secara objektif. Yang ketiga, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya ialah kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya ialah yang pertama ialah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah. Yang kedua ialah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir ialah yang ketiga, memungkinkan fleksibilitas dalam metode pengajaran. Selanjutnya ialah kekurangan dari KTSP sendiri. Ialah yang pertama, kurangnya standar dan pedoman yang jelas dalam menyusun kurikulum. Yang kedua, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk pelatihan guru dalam merancang kurikulum yang efektif. Dan yang terakhir ialah menimbulkan perbedaan kurikulum antar sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas peran guru dan siswa dalam pelaksanaan KBK dan KTSP. Dalam pelaksanaan KBK, guru berperan sebagai implementer dan fasilitator kompetensi. Guru bertugas untuk menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan secara sentral ke dalam aktivitas belajar yang menekankan pada penguasaan keterampilan atau learning to do. Lalu, peran siswa dalam KBK yaitu berperan sebagai pencapai kompetensi aktif. Siswa didorong untuk terlibat secara holistik dalam proses belajar, menggunakan berbagai sumber dan secara konsisten berupaya mencapai standar kompetensi pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu dalam KTSP, peran guru mengalami peningkatan yang signifikan dari sekedar pelaksana menjadi pengembang kurikulum operasional di sekolah. Guru bersama tim sekolah bertanggung jawab untuk menyusun dan mengontekstual silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran, menyesuaikan materi, metode, dan alokasi waktu. Guru juga bertindak sebagai fasilitator dan manajer yang menciptakan lingkungan student-centered yang mendorong active learning. Lalu, siswa berperan sebagai subjek aktif dan pelajar yang
mandiri yang dituntut untuk proaktif mencari pengetahuan, berinteraksi, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Lalu perbedaan singkatnya, dalam KBK, guru adalah pelaksana aktif dari kurikulum yang distandarkan. Sedangkan dalam KTSP, guru adalah perancang dan pengembang kurikulum yang kontekstual bagi sekolahnya. Lalu untuk peran siswa dalam KBK berfokus pada pencapaian kompetensi secara standar yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan dalam KTSP, siswa berfokus pada penguasaan kompetensi dalam konteks lokal mereka yang lebih adaptif serta mampu memanfaatkan sumber daya atau isu-isu yang ada di lingkungan sekitar. Kita akan membahas metode pembelajaran KTSP dan KBK. Perbedaannya itu terletak pada pendekatan dan peran siswa serta guru dalam proses belajar. Berikut beberapa metode pembelajaran dalam KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis kompetensi, yang dimana setiap kegiatan belajar diarahkan oleh guru agar siswa memiliki kompetensi tertentu. Yang kedua itu ada metode aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang dimana siswa aktif mencari dan mengolah informasi, bukan hanya menerima dari guru. Yang ketiga itu ada pembelajaran kontekstual, materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar lebih bermakna. Yang keempat itu ada pembelajaran berbasis masalah, yang dimana siswa diharapkan untuk bisa memecahkan suatu masalah di kehidupan nyata. Yang kelima itu ada project based learning, yaitu siswa belajar melalui pembuatan karya atau proyek. Yang keenam itu ada inquiry dan discovery learning, yang dimana siswa menemukan konsep sendiri melalui penyelidikan dan percobaan.